Saudara, sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB telah dibuka. Isu-isu internasional seperti pandemi hingga perang Rusia-Ukraina mendominasi persidangan. PBB sebut isu tahun ini sebagai yang terparah. Selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis VOA dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana. Halo, selamat pagi Randy. Di Indonesia masih pagi. Ini mungkin bisa dijelaskan Randy, apa agenda persidangan hari ini? Selamat malam waktu New York, Gracia. Kalau misalnya tanya agenda apa hari ini, sebenarnya sidang Majelis Umum PBB sudah berlangsung sejak pekan lalu. Tapi per hari ini, kita masuknya salah satu sesi yang penting dalam sidang Majelis Umum PBB, yakni sesi debat umum, di mana setiap kepala negara dan kepala pemerintahan atau perwakilannya diberikan kesempatan untuk berpidato di depan forum secara bergantian. Indonesia sendiri akan menjadi salah satu negara juga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kebijakan luar negerinya melalui perwakilan tahun ini Menteri Retno Marsudi, karena Presiden Joko Widodo kembali tidak hadir secara fisik dalam persidangan. Retno Marsudi sendiri baru dijadwalkan akan bicara pekan depan Senin tanggal 26 September. Per hari ini sudah ada beberapa negara yang berkesempatan untuk berpidato, mulai dari Presiden Brazil dan juga Presiden Prancis. Besok yang ditunggu-tunggu oleh para media internasional adalah pesan yang akan disampaikan oleh Presiden. Seperti yang sudah dilaporkan oleh Gracia bahwa perang Rusia-Ukraina masih mendapatkan perhatian luar biasa secara internasional karena dampaknya yang mengglobal. Presiden Zelensky sendiri menjadi satu-satunya presiden yang diperkenankan oleh Komite PBB untuk menyampaikan pidatonya secara virtual. Ini adalah treatment spesial yang dilakukan oleh Komite PBB melalui sebuah keputusan yang disepakati bersama pekan lalu yang disebut diplomat Rusia sebagai keputusan yang bias. Oke. Baik, Randy, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik untuk hari ini isu apa yang nanti akan dibahas dalam persidangan PBB? Kalau bicara soal isu tidak hanya hari ini ya, mungkin mengenai persidangan secara umum banyak yang dibahas. Utamanya PBB, saya garis bawahi di sini, menyebut permasalahan internasional tahun ini sebagai yang terparah. Mengapa terparah? Karena memang kompleksitas dan juga sifat dari permasalahannya yang tidak mengenal batas negara, Gracia. Sebut saja isu-isu seperti pandemi COVID-19, kemudian climate change yang efeknya semakin mengganas. Seperti di Pakistan misalnya, sepertiga negaranya terendam banjir. Kemudian perang Rusia-Ukraina juga masih mendominasi pembicaraan dalam sesi persidangan. Mengapa? Karena meskipun hanya melibatkan dua negara saja, namun dampak yang ditimbulkan dari perang ini mengglobal dan terasa secara global. Secara statistik bahkan bisa kita lihat Rusia dan Ukraina ini bersama-sama sebenarnya adalah pengekspor gandum yang kontribusinya tidak kecil, 30% secara total sebelum perang. Ketika perang tentu saja semua itu berubah, ditambah lagi adanya embargo dari negara-negara barat kepada Rusia yang semakin menghambat perdagangan. Efeknya apa? Efeknya adalah pasokan makanan dan juga pupuk yang terhambat sehingga banyak negara-negara yang terdampak akibat hal ini. Indonesia sendiri juga turut terlibat dalam pembahasan food security atau ketahanan pangan. Hari ini berlangsung Retno Marsudi menjadi salah satu co-host bersama dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya berbicara soal supply chain, kemudian juga soal bagaimana food security ini bisa dicegah keperparahannya karena semakin parah angka kelaparan global menurut laporan dari World Food Program. Gracia. Oke, baik Randy. Ini kan salah satunya juga Indonesia juga turut hadir dalam persidangan PBB kali ini. Kemudian apa agenda Indonesia dalam isu persidangan PBB kali ini dan siapa yang menjadi perwakilan dari Indonesia yang menghadiri sidang PBB pada hari ini? Ya, kalau perwakilan dari Indonesia sih banyak ya, ada beberapa menteri. Salah satunya yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, datang juga adalah Menko Marves, LBP, kemudian Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan juga hadir dalam serangkaian jadwal yang sangat padat. Kita juga tadi melihat jadwal Menteri Luar Negeri hari ini sangat padat, tidak hanya menghadiri pembukaan debat umum, namun juga menghadiri sejumlah pertemuan bilateral. Beberapa hari ini yang bisa kita sampaikan pertemuannya mencakup pertemuan dengan Australia, Timor Leste, dan juga Palestina pada sore hari tadi. Yang perlu disorot juga, Gracia, di sini adalah ketidakhadiran kembali Presiden Joko Widodo dalam persidangan. Yang perlu dicatat di sini, Presiden Joko Widodo
sejak periode pertama kepemimpinannya di Indonesia belum pernah sekalipun hadir secara fisik di sidang Majelis Umum PBB. Biasanya dulu selalu diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Pandemi kemarin 2 kali ia hadir secara virtual menyampaikan pidatonya secara lewat rekaman, dan kali ini dihadiri oleh Retno Marsudi diwakili. Nah, expert atau analis yang kita wawancari menyebut ini sebagai sebuah kesempatan yang disia-siakan oleh Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia pada tahun ini khususnya memiliki posisi yang sangat strategis di dunia nasional, belum lagi menjadi salah satu kandidat untuk menjadi chairman dari ASEAN di tahun 2023, sehingga harusnya momentum tahun ini di UNGA bisa dimanfaatkan untuk lobby-lobby dan juga memberikan atau mengartikulasikan pandangannya terhadap permasalahan isu internasional. Ini juga akan dibahas di G20, di mana Indonesia adalah presidensi dari G20 pada tahun ini. Gracia. Baik, terima kasih jurnalis VOA Randi Wicaksana atas laporan Anda. Selamat bertugas.